Uni Eropa kembali menyatakan akan mengenakan tarif masuk untuk sejumlah produk asal Amerika Serikat setelah sebelumnya berencana mengenakan tarif masuk untuk produk baja dan aluminium. Dengan demikian, total produk asal Amerika Serikat yang akan terkena tarif balasan Uni Eropa mencapai 72 miliar euro. Negara-negara Uni Eropa bersiap untuk kembali mengenakan tarif masuk untuk sejumlah barang yang diimpor dari Amerika setelah sebelumnya berencana mengenakan tarif masuk untuk produk baja dan aluminium asal Amerika Serikat. Dalam rencana kebijakan terbaru ini, Uni Eropa mengancam akan mengenakan tarif masuk bagi pesawat Boeing, whisky, mobil, peralatan, bahan kimia, serta produk makanan dan minuman. Dan jika kebijakan tersebut jadi diterapkan, maka akan berdampak pada total ekspor barang dari Amerika Serikat senilai 72 miliar euro atau setara dengan sekitar 1.367 triliun rupiah. Sebelumnya Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan masih berharap Uni Eropa dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan tarif yang saling menguntungkan. Karena itu Uni Eropa melakukan penangguhan pengenaan tarif masuk terhadap produk baja dan aluminium yang merupakan kebijakan pertama penerapan tarif balasan terhadap Amerika Serikat. So, we will therefore also extend the suspension of our countermeasures till early August. And at the same time, we will continue to prepare further countermeasures so we are fully prepared. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič mengatakan bahwa para pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa menunjukkan tekad yang kuat untuk membela kepentingan industri mereka, khususnya jika Amerika Serikat tak mengubah kebijakan pengenaan tarif masuk 30%. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah Rusia akan mempelajari tindakan untuk menghadapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif masuk hingga 100%. Ya, sebelumnya Trump mengancam Rusia akan mendapatkan tarif resiprokal 100% jika tidak mengakhiri perang dengan Ukraina dalam tempo 50 hari ke depan. Pemerintah Rusia menolak tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat pada Rusia jika tak mengakhiri konflik dengan Ukraina dalam waktu 50 hari. Meski demikian, kantor kepresidenan Rusia Kremlin juga menyebut akan meninjau dampak rencana pengenaan sanksi Trump tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pernyataan Trump tidak dapat dianggap sepele dan Rusia akan membutuhkan waktu untuk mempelajari tindakan untuk menanggapi pernyataan Trump soal tarif masuk 100% terhadap Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Rusia untuk mengakhiri perang dengan Ukraina dalam waktu 50 hari ke depan. Dan jika Rusia tak menghiraukan permintaan Trump tersebut, Trump pun mengancam akan mengenakan tarif masuk hingga 100% terhadap Rusia dan negara-negara mitra dagang Rusia. And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Washington, Trump mengaku dirinya merasa sangat kecewa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang tak kunjung mencapai kesepakatan dengan Ukraina mengenai gencatan senjata. Berbagai sumber, IDX Channel. Amerika Serikat mencatat inflasi tahunan di Juni 2025 sebesar 2,7% secara tahunan dan angka kenaikan indeks harga konsumen itu pun menjadi yang tertinggi sejak Februari 2025. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat merilis data indeks harga konsumen Amerika Serikat sebesar 2,7% secara tahunan pada Juni 2025. Angka ini naik dari inflasi Mei 2025 yang sebesar 2,4% year on year. Angka kenaikan IHK di Juni 2025 juga menjadi kenaikan yang terbesar sejak Februari 2025. Adapun inflasi tahunan Amerika Serikat lebih tinggi daripada konsensus pasar serta peningkatan rata-rata 2,4% pada 5 bulan pertama 2025. Para analis pun mengaitkan kenaikan ini dengan peningkatan tarif terhadap mitra dagang negeri Paman Sam tersebut,
khususnya sejak Presiden Donald Trump menjabat untuk periode keduanya. Sementara inflasi inti yang mengecualikan harga pangan dan energi yang fluktuatif dan dianggap sebagai indikator tekanan harga yang lebih akurat, juga naik menjadi 2,9% di Juni 2025 dari periode yang sama di tahun lalu. Adapun secara bulanan, Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat IHK Amerika Serikat naik 0,3% pada Juni 2025. Setelah sebelumnya naik tipis 0,1% di bulan Mei 2025. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar sejak Januari 2025 dan juga mencerminkan biaya sewa yang lebih tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Biro Statistik China melaporkan produk domestik bruto tumbuh sebesar 5,2% secara tahunan di sepanjang kuartal 2 2025. Angka pertumbuhan ekonomi China di kuartal 2 2025 tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan PDB 5,4% pada kuartal 1 2025. Dalam pernyataannya pada Selasa kemarin, Biro Statistik Nasional menyatakan ekonomi negeri tirai bambu tersebut masih relatif stabil. Meski demikian, Biro Statistik China mengingatkan ketidakpastian perekonomian global masih akan membayangi perekonomian China ke depannya. Stabilitas ekonomi China ditunjang oleh stimulus fiskal dan belanja konstruksi yang membantu menopang permintaan dalam negeri. Kebijakan tersebut memberi ruang bagi China dalam menyiapkan respon kebijakan tambahan jika perang dagang kembali memanas setelah jeda tarif berakhir pada pertengahan Agustus. Pemirsa, penemuan ladang emas raksasa di Provinsi Hunan, Tiongkok mengejutkan dunia pertambangan. Ya, cadangan emas ini diperkirakan lebih dari 1.000 ton dan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern. Penemuan ladang emas raksasa di China mengejutkan dunia pertambangan. Ladang emas yang terletak di Wangu, Pingjiang kini menjadi sorotan global setelah tim geologi Tiongkok menemukan lebih dari 40 urat emas menggunakan teknologi pemodelan 3D. Deposit emas ini diperkirakan mencapai 1.000 ton dengan nilai sekitar 78 miliar euro atau 1.483 triliun rupiah. Angka ini melampaui rekor tambang South Deep di Afrika Selatan yang memegang estimasi 930 ton emas. Tak hanya jumlahnya, kualitas emas di Wangu juga mencengangkan dengan konsentrasi 138 gram per ton biji, jauh di atas rata-rata global 5 hingga 10 gram. Kandungan tinggi ini diperkirakan akan menurunkan biaya ekstraksi secara signifikan. Fenomena emas terlihat kasat mata pada sampel inti batuan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Adapun temuan ini memperkuat posisi Tiongkok sebagai produsen emas terbesar dunia dan akan mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran di Provinsi Hunan. Teknologi pemodelan geologi 3 dimensi disebut sebagai game changer, membuka peluang eksplorasi baru di masa depan. Para pakar menilai penemuan ini bukan hanya berdampak pada sektor tambang, tapi juga perekonomian global. Berbagai sumber, IDX Channel.